Yang dikatakan oleh pendeta Manurung itu tidak salah, itu loh. Kalau seumpama pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, itu kan. Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks. Dan dengan Bapak siapa ini, Mas Ud, saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalah. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Salam jumpa kembali dengan Pastor Daud Timotius Tompobolon, tentunya di channel God Ministry. Saya berdoa kiranya saudara-saudara saat menyaksikan video ini, saudara semuanya sehat-sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudaraku, pada saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara semuanya untuk menyaksikan di mana ada seorang anak muda Muslim yang mengikuti acara debat terbuka di dalam satu ruangan, dan anak muda ini mengaku dia tidak lulus sekolah dasar. Namun selama dia menyaksikan acara debat tersebut, anak muda ini tidak melihat sesuatu yang bisa dibanggakan daripada ustadz-ustadz yang mencoba mencari kelemahan daripada Alkitab dan yang sedang berdebat dengan seorang pendeta. Bagaimana videonya? Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Coba apa yang mau kamu tanyakan dulu yang pakai kopiah hitam itu loh. Ya coba saya ingin tahu dulu. Itu dari tadi terus gini. Coba saya mau coba dikasih itu. Coba. Biar lego. Loh. Ayo coba tanya apa? Berdiri, kenalkan nama, kampung, RT, RW, kelurahan mana, coba. Tanya, berdiri. Oke. Nama saya Marhen. Siapa? Marhen. Iya. Oke, iya. Selamat sore. Sore juga. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak ngucapkan assalamualaikum? Sama saja. Oh, Iya. sama saja ya. Sore sama assalamualaikum sama aja. Ini Islam apa Islam ini? Ya, terserah Anda yang menilai itu. Ini Pak ya, moderator. Loh, Anda itu tanya sama saya atau tanya pembicara? Bentar. Dari awal saya mengikuti kajian ini itu tidak sistematis, itu kan. Tidak sistematis. Judulnya saja membedah keaslian Bible dan Al-Qur'an, itu kan. Melalui tinjauan apa? Arkeolog atau sejarah, antropologi atau apa, kan begitu. Yang dikatakan oleh pendeta Manurung itu tidak salah, itu loh. Kalau seumpama pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, itu kan. Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks. Dan dengan Bapak siapa ini, Mas Ud, saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini, gitu loh. Tidak mengikuti sejarah, sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas'ud itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalamullah, gitu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah? Bagaimana Anda membuktikan itu? Oke, makasih. Iya. Dan yang kedua, ada yang kedua ini. Iya. Oh, iya. Tenang saja Bapak moderator. Iya. Ini buat pembelajaran buat Anda ya. Ya, buat Untuk Anda. saya, ya? Iya, buat Anda. Ya. Artinya jangan moderator dikuasai oleh forum. Anda selalu dikuasai oleh forum. Dari tadi berapa orang yang nanya itu? Waktunya terbatas, berapa waktu yang harus dibatasi? Anda tidak pernah menuntut itu kepada forum. Itu kesalahan Anda moderator. Gitu ya. Itu. Oke, besok Anda yang saya jadi moderator kalau gitu. Saya ini orang SD, lulusan SD Bapak moderator. Iya. Boleh dicek rumah saya di Gubeng. Lulusan SD. Nggak tamat itu SD-nya. Nggak punya titel saya. Mohon maaf kalau saya curah di sini ya. Tapi Anda sebagai seorang Muslim. Oh, tidak penting itu. Anda penting. Bagi saya penting. Bagi saya penting. Saya akan tanya kepada Anda umat Nabi Muhammad. Mohon maaf. Biarkan saya dan Tuhan yang tahu. Oh iya, oke, itu madhul gaib. Cuma saya mau tanya, Anda umat Nabi Muhammad atau tidak?
KTP saya Islam moderator. Loh ya udah, yang saya tanyakan Anda muslim atau tidak, itu aja yang KTP saya Islam tanyakan. moderator. Gitu loh. Mohon maaf moderator, saya kecewa dengan dialog ini karena dari tadi bulat bertengkar terus, membahas masalah teks, itu kan, tidak membahas masalah arkeolog, bagaimana membuktikan Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu saja saya. Oke, terima kasih. Ya udah, terima kasih. Dan yang kedua, Loh, tadi sudah kedua. kan yang pertama itu Tadi Anda sudah bilang kedua. buat pendeta Manurung, biar adil, kan nanti ada toleransi di sini, biar tidak ada gap di luar, itu loh. Biar tidak selalu bentrok teks, apakah Tuhan, apa Yesus itu Tuhan, itu tidak penting buat saya. Nah, yang kedua, buat pendeta Manurung, bagaimana pendeta membuktikan kebenaran Bible itu kepada kaum Yesus atau hamba-hambanya Yesus atau domba-dombanya Yesus, bagaimana menurut kajian arkeolognya ya. Terima kasih. Oke. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kita telah menyaksikan bagaimana seorang anak muda yang tidak lulus SD ini terlihat marah dengan para ustadz dan juga moderator yang sebenarnya telah mencoba untuk melakukan serangan-serangan daripada perdebatan mereka dengan seorang hamba Tuhan atau pendeta di ruangan itu. Nah, jangankan anak muda ini, dunia juga tahu bahwa Alkitab adalah sebuah buku atau kitab suci yang sinkron dengan semua sejarah yang ada di dalam dunia ini. Karena Alkitablah satu-satunya buku yang dengan secara jujur menjelaskan, menceritakan dari penciptaan dunia ini atau alam semesta ini, bahkan sampai nanti dunia ini akan berakhir, hanya di dalam Alkitab saja dapat ditemukan. Karena semua yang difirmankan Allah itu semuanya tercatat rapi lewat nabi-nabi Tuhan ataupun lewat rasul-rasul Tuhan atau juga saksi-saksi yang valid di zamannya seperti zaman rasul-rasul pada saat mereka memberitakan kabar baik setelah Yesus naik ke surga. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, biar bagaimanapun caranya, sepintar apapun manusia mencoba menumbangkan Alkitab, bahkan mencari kelemahan-kelemahan dari sudut apapun, tetaplah Alkitab itu akan lebih unggul. Sekalipun banyak orang-orang mengatakan bahwa Alkitab itu sudah direvisi, bahkan tidak asli lagi, manuskripnya sudah tidak sama dengan Alkitab yang sekarang. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, tetaplah percaya. Karena sekalipun Alkitab sudah beberapa kali direvisi, tetapi arti dan maknanya tidak berubah. Karena kita harus tahu, dari sudut pandang Islam selalu mencari kelemahan bahwa mereka mengatakan bahwa Alkitab yang diyakini oleh umat Kristen yang sekarang itu tidak sama lagi dengan Alkitab yang zaman dahulu. Nah, saya mau katakan saudara, Alkitab itu sangat up to date karena Alkitab ini selalu mengikuti kemajuan daripada zaman untuk menjelaskan kisah-kisah ataupun sejarah-sejarah di masa lalu, tentunya dengan kata-kata penjelasan-penjelasan yang bisa dimengerti oleh anak-anak zaman sekarang. Itu sebabnya jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah rendah diri, sebab Alkitab itu tidak pernah dipalsukan. Dan kita harus bersyukur bahwa Alkitab telah disadur ke semua bahasa-bahasa yang ada di dalam dunia ini, sehingga setiap bangsa-bangsa dengan satu pengertian dan pemahaman yang sama, tidak pernah berbeda. Nah, itu sebabnya saudara-saudaraku, anak muda ini pun bisa melihat ketika dia mengikuti acara debat tersebut dari awal dan hatinya mulai panas. Ternyata ustadz yang dibangga-banggakan itu tidak ada pengetahuannya. Mereka hanya mencoba mencari kelemahan-kelemahan dan tidak mengikuti dan tidak bisa mengerti bahwa Alkitab itu disandingkan dengan sejarah selalu up to date dan tepat, bahkan tempat waktunya itu sampai sekarang masih bisa dibuktikan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama menyaksikan cuplikan video di awal barusan? Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Kalau kita lihat Bapak Ibu, hari-hari ini ya, semakin banyak saudara-saudara kita dari seberang yang sangat penasaran terhadap Alkitab. Mereka sangat penasaran terhadap Alkitab. Ya, baik dari kalangan ustadz, dari orang awam, dari polemikus, lebih-lebih lagi para mukallaf. Ya, seharusnya para mukallaf itu ketika masuk ke agama sana, dia pelajari imannya, pelajari kitab suci yang diimaninya sekarang. Dia pelajari tentang akidah yang dia anut sekarang. Dia pelajari tentang agama yang dia anut sekarang. Tetapi nyatanya, saudaraku, mereka sibuk juga mengotak-atik Alkitab. Mereka masih sibuk juga membahas tentang Alkitab. Sekalipun Alkitab yang mereka bahas itu, lalu mereka tafsirkan menurut udal pikirannya. Dan dari kalangan ustadz juga saat ini banyak sekali kita melihat mereka membahas Alkitab, membahas firman Tuhan. Sekalipun firman Tuhan, ayat-ayat tertentu yang mereka bahas lalu ditafsirkan menurut pikirannya. Yang penting adalah hari-hari ini mereka lebih sering memperdengarkan kitab suci kita apabila dibandingkan dengan mereka memperdengarkan kitab sucinya. Baik di madrasah, di pengajian-pengajian, bahkan di masjid juga hari-hari ini mereka lebih sering memperdengarkan kitab suci. Salah satu ustadz adalah Ustadz Nababan. Ya, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, siapapun yang mengundang dia, dia pasti membahas Alkitab. Sepertinya si Nababan itu tidak pede membahas kitabnya. Sepertinya si Nababan itu tidak pede membahas iman yang dia anut sekarang. Sepertinya si Nababan itu tidak pede membahas akidah yang dia anut sekarang. Akhirnya kemanapun dia diundang, selalu Alkitab yang dia bahas. Lalu Munzir Sitomorang, setiap pengajian Munzir Sitomorang selalu membahas Injil. Di satu sisi Injil itu sudah dipalsukan, di sisi yang lain dia suka mengutip ayat-ayat yang terdapat di dalam Alkitab, yang terdapat di dalam Injil. Sangat suka dia kutip, saudaraku. Sehingga semakin banyak muncul penasaran saudara-saudara kita umat Islam. Kenapa? Karena hari-hari ini mereka bukan saja mendengarkan firman Tuhan dari kita orang Kristen, pendeta, evangelis, penginjil, maupun para hamba Tuhan ataupun gembala. Tetapi mereka lebih sering dan sangat sering mendengar ayat-ayat Alkitab, mendengar nama Yesus dari pihak Muslim itu sendiri, yaitu para ustadz, mukallaf, dan para polemikus. Sangat sering. Nah, sehingga membuat mereka penasaran untuk mencari tahu apa sih yang terkandung di dalam Alkitab. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, banyak orang-orang tertentu hari-hari ini karena penasaran mereka, sehingga mereka membaca Alkitab secara diam-diam dan mereka menemukan kebenaran di dalam Alkitab. Ketika mereka temukan kebenaran Alkitab, mereka rela murtad, saudaraku. Ya, karena kebenaran itu hanya ada dalam Alkitab. Maka hari-hari ini banyak sekali orang memperdebatkan atau mempersoalkan akan Alkitab, saudaraku. Orang awam lebih lagi, saudara. Dan kita juga melihat tadi bagaimana ada seorang pemuda yang sangat keberatan ya ketika diskusi karena tidak ada bukti nyata yang bisa dijawab oleh pihak polemikus Muslim. Ketika ditanyakan tidak bisa dijawab. Tapi ketika mereka bertanya, pendebat Kristen bisa menjawab dengan mudah. Saudara, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat di dalam Injil Yohanes 5 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-40. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kenapa saudara? Karena mereka membahas Alkitab, mencomot ayat Alkitab hanya untuk mengolok-ngolok, hanya untuk menghina-hina.
hanya untuk menertawakan. Dan mereka tidak kena dengan hukum penistaan agama. Ini lebih hebatnya mereka, saudara. Tapi kita jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba untuk mengikuti jejak mereka, mengikuti jalan mereka, mengikuti cara mereka. Nah, karena bagi kita kebenaran itu tidak perlu kita bela. Kebenaran bisa berdiri sendiri, karena kebenaran bisa membela dirinya sendiri, dan kebenaran justru yang membela kita di dalam iman kita, saudara ya. Di dalam iman kita, Alkitab tidak perlu kita bela, agama tidak perlu kita bela, Tuhan apalagi. Nah, itu iman kita. Ya, kalau iman orang lain itu terserah orang itu, Bapak Ibu ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di akhir video saya selalu mengajak saudara semuanya supaya tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Jangan pernah menyangkal iman percaya kita kepada Yesus ya. Jangan, di luar Dia kita binasa. Saudaraku, bawa dalam doa karena beberapa hari ke depan dan saya lagi mempersiapkan semuanya untuk pelayanan ke Pulau Mentawai. Nah, daerah mana, desa mana, kampung mana yang saya tuju, kita tidak bisa publikasikan di media sosial karena menyangkut beberapa hal. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar melalui pelayanan kita di Mentawai nanti, banyak orang yang sudah undur dari harapan Tuhan, terutama mereka yang sudah masuk ke kamar seberang, bisa kembali kepada Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Berwah kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.